1 ingin memaparkan materi mengenai turunan aminoglikosida dan turunan polipeptida. Eits, tunggu dulu, kenalin anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Ashari Nawir, Andia Atifa Apiati, Eka Fitra Ramadhani, Feby Valentina, Indah Mardia, Lestari, Moh Abdul Fajar Ali, Nur Amilan AR, Nur Atika Salsabila, Rensi Rantelamba, dan yang terakhir Ummu Kalsum. Simak materinya baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu definisi turunan aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih amino yang berikatan secara glikosidik pada inti heksosa. Heksosa tersebut disebut aminoskleton, yaitu berupa streptidin pada streptomisin atau 2-deoksistriptamin. Ciri ikatan pada aminoklik lainnya berbentuk senyawa polikation yang bersifat basa kuat dan sangat polar, baik dalam bentuk basa maupun garamnya. Obat-obat yang termasuk dalam golongan aminoglikosida adalah strepmisin, neomisin, viramisetin, kanamisin, tobramisin, dan amikasin. Aktivitas antibakteri gentamisin, tobramisin, kenamisin, netalmisin, dan amikasin terutama adalah terhadap basil bakteri gram negatif yang aerobik. Obat golongan aminoglikosida terdiri dari neomisin, gentamisin, spektinomisin, amikasin, netilmisin, debakasin, vermisulfat, tobramisin, amikasin sulfat, gentamisin sulfat, netilmisin sulfat, kenamisin, dan kenamisin sulfat. Itulah tadi penjelasan definisi. Berikutnya kita masuk pada mekanisme kerja aminoglikosida. Aminoglikosida adalah penghambat sintesis protein. Aminoglikosida bekerja dengan mula-mula berdifusi bebas melalui saluran air membran luar bakteri gram negatif masuk ke dalam ruang sitoplasma. Transfer dalam membran dalam sitoplasma ini membutuhkan energi yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase 1 dan fase 2, di mana fase 1 dapat diblok oleh Ca+ dan Mg+, hiperomolaritas, penurunan pH, dan anaerobiasis. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pada lingkungan asam atau anaerob, misalnya pada abses atau urin asam yang hiperosmolar, aktivitas aminoglikosida ini menurun. Saat sudah masuk ke dalam sel, maka aminoglikosida akan berikatan dengan polisom untuk streptomisin terutama pada subunit 30S dan mengganggu sintesis protein dengan menyebabkan kesalahan baca dan terjadi pengakhiran translasi mRNA protein yang salah satu bentuk ini disisipkan ke dalam membran sel, menyebabkan permeabilitas membran meningkat dan memacu transport aminoglikosida selanjutnya. Fase transport aminoglikosida ini disebut fase 2, yang mekanismenya berikatan dengan rusaknya struktur membran sitoplasma, mungkin karena protein salah yang disebabkan terjadi tadi. Hal ini didasari pemikiran bahwa terjadi kebocoran ion-ion yang akhirnya protein juga keluar dari sel bakteri sehingga terjadi kematian yang diinduksi oleh aminoglikosida tersebut. Kerusakan prosesif seluruh sel ini berhubungan dengan kejadian pada virus. Aminoglikosida selain streptomisin, misalnya neomisin, paramomisin, kanamisin, dan gentamisin, dapat berinteraksi pada lebih dari 1 subunit ribosom. Bukan hanya subunit 30S, tetapi juga subunit lain misalnya 50S, sehingga fungsi ribosom yang terganggu lebih luas dan potensi antimikrobanya melebihi streptomisin. Nah, mekanisme kerja antibakteri aminoglikosida skemanya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini tampak bahwa aminoglikosida berikatan dengan subunit ribosom 30S sehingga mengakibatkan kesalahan pembacaan RNA. Hal ini akan menimbulkan terminasi proses translasi secara dini dengan pelepasan kompleks ribosom dan protein
yang disterilisasi menjadi tidak sempurna atau penggabungan asam amino yang tidak tepat, sehingga menghasilkan protein abnormal. Ya, baik. Saya di sini ingin menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Terdapat di samping saya struktur kanamisin, yaitu salah satu dari turunan aminoglikosida, yaitu kanamisin A dan B dan C. Nah, yang pertama itu modifikasi pada cincin pertama. Terdapat pada gugus amino, gugus amino pada nomor 6 dan nomor 2 pada cincin tersebut berhubungan dengan kekuatannya pada antibakteri. Nah, pada saat penomoran amino di gugus nomor 6 dan nomor 2 disubstitusi dengan amino dan hidroksida akan menghasilkan kanamisin A, sedangkan jika disubstitusi dengan amino amino maka akan menjadi kanamisin B, dan pada saat disubstitusi dengan gugus hidroksi dengan amino maka akan membentuk kanamisin C seperti dilihat dari gambar tersebut. Nah, kanamisin A lebih dengan gugus tersebut lebih aktif dibandingkan dengan kanamisin B atau 6 amino 2 amino, ataupun kanamisin C 6 hidroksi 2 amino. Dan yang kedua itu modifikasi pada cincin kedua dari struktur kimia kanamisin. Nah, dapat kita lihat di samping saya struktur kimia kanamisin, yaitu pada gugus 1 amino. Jika gugus tersebut diberikan suatu proses asetilasi, maka dari struktur tersebut menghasilkan suatu struktur baru yang disebut dengan amikasin. Nah, jika dilihat dari kedua struktur tersebut dapat dilihat sedikit perbedaan dari gugus aminonya. Pada struktur kanamisin hanya terdapat 1 amino, sedangkan pada struktur amikasin berbeda. Bedanya itu hanya pada struktur glukosa pentaasetat. Nah, kita ketahui bersama sebelumnya bahwa proses asetilasi itu bertujuan untuk membentuk suatu glukosa pentaasetat. Nah, dapat dilihat bahwa dari struktur kimia amikasin tersebut terdapat suatu gugus yang disebut dengan glukosa pentaasetat. Nah, yang selanjutnya itu N-asetilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin, memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Dan terakhir itu hilangnya atom O dari gugus 5 hidroksil sisomisin menghasilkan 5 deoksi sisomisin. Nah, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengatalisis gugus 5 amino. Nah, dapat kita lihat dari gambar di samping saya, metilasi pada posisi C6 ini di bawah F1 dan terdapat 6CH2. Metilasi pada posisi gugus ini dapat menyebabkan senyawa tersebut tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amino tanpa menurunkan aktivitas antibakteri secara bermakna. Nah, perlu kita ketahui bahwa metilasi adalah suatu proses di mana penambahan rantai zat kimia yang berupa metil ke susunan DNA. Sedangkan perlu kita ketahui juga bahwa proses asetilasi adalah proses yang bertujuan untuk mensubstitusi gugus hidroksi dari glukosa dengan gugus asetil dari anhidrida asetat sehingga terbentuk glukosa pentaasetat. Yang selanjutnya itu dapat kita lihat di samping saya struktur tersebut yang diberi lingkaran putih. Yang kedua tersebut hilangnya gugus tersebut, yaitu 3 hidroksil atau 4 hidroksil, atau hilangnya kedua gugus tersebut tidak menyebabkan kemampuan kanamisin dalam aktivitasnya membunuh bakteri atau antibakteri. Nah, gentamisin, netilmisin atau sisomisin tidak mempunyai gugus tersebut sehingga tidak diinaktifkan oleh enzim transfosfotransferase. Enzim fosfotransferase
tetapi tidak memiliki kemampuannya dalam mengikat ribosom bakteri. Nah, perlu kita ketahui bahwa enzim transferase ini adalah enzim yang bertugas untuk mengatalisis pemindahan gugus fosfat dari ATP ke gugus hidroksil atau gugus karbon dari molekul glukosa. Nah, itulah tadi modifikasi pada cincin 1 dan 2. Selanjutnya, modifikasi pada cincin ketiga akan saya paparkan. Dapat kita lihat di samping, terdapat gambar struktur kanamisin dari cincin ketiga. Gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang modifikasi struktur turunan aminoglikosida. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui apa sih itu turunan aminoglikosida? Turunan aminoglikosida adalah antibiotika dengan spektrum luas, efektif terhadap basil gram negatif, seperti E. coli, Enterobacter species, Klebsiella species, Proteus species, Salmonella species, Shigella species, dan Serratia species. Beberapa di antaranya seperti streptomycin dan kanamisin efektif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Adapun efek samping dari turunan aminoglikosida yaitu dapat menimbulkan toksisitas pada kedua cabang saraf kranial 8 dan kemungkinan menyebabkan ketulilan yang tak terpulihkan. Efek samping lainnya adalah nefrotoksik, pemblok saraf otot, reaksi alergi, kelainan darah, dan menimbulkan suprainfeksi. Itulah tadi paparan mengenai modifikasi pada cincin 3 serta modifikasi struktur turunan aminoglikosida. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari polipeptida. Antibiotik polipeptida merupakan sekelompok obat yang digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi, seperti infeksi pada kulit, infeksi pada mata, ataupun infeksi pada telinga. Nah, polipeptida ini merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karboksil atau COOH dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Selanjutnya itu, secara umum antibiotik polipeptida ini memiliki spektrum antibakteri sempit, contohnya seperti gramnesidin atau aktif hanya pada bakteri gram positif, sedangkan pada polimixin hanya aktif pada bakteri gram negatif. Selanjutnya itu mekanisme kerjanya, yaitu menyebabkan perubahan struktur membran sitoplasma yang mengakibatkan tidak berfungsi secara permeabel, sehingga ion-ion di dalam sel bakteri akan keluar dan menyebabkan bakteri menjadi lisis. Peptida merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika asam amino masih di bawah 50 molekul, maka disebut peptida. Namun, jika molekul sudah lebih dari 50, maka disebut protein. Peptida terdapat pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. Peptida dapat berupa enzim, hormon, antibiotik, dan reseptor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai antibiotik turunan polipeptida. Turunan antibiotik polipeptida ada 4, yaitu polimixin, bacitracin, colistin, dan tirotrisin. Golongan antibiotik polipeptida diketahui memiliki efek nefrotoksik dan neurotoksik. Dari teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu efek neurotoksik dan nefrotoksik? Buat yang belum tahu, jadi efek neurotoksik itu sendiri merupakan efek yang timbul dari zat alami atau zat campuran yang dapat mempengaruhi atau bahkan merusak fungsi dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau yang lebih dikenal dengan sebutan racun saraf. Sedangkan efek nefrotoksik itu sendiri merupakan efek toksik yang timbul dari obat-obatan atau bahan kimia lain yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap fungsi ginjal. Hal ini telah dibuktikan pada beberapa jurnal hasil penelitian yang melaporkan mengenai efek neurotoksik dan efek nefrotoksik yang ditimbulkan dari salah satu obat antibiotik golongan polipeptida, yaitu polimixin.
Efek neurotoksik dan nefrotoksik pada jurnal disebutkan timbul setelah pemberian obat secara parenteral. Ketoksikan antibiotik golongan polipeptida ini tergantung pada jumlah dosis yang diberikan. Pada dosis rendah, polimiksin dalam bentuk sulfat, yaitu polimiksin B, memberikan efek toksik yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimiksin dalam bentuk non-sulfat, yaitu kolistin, yang memberikan efek toksik yang lebih rendah atau bisa disebut lebih kurang beracun. Nah, itulah tadi definisi dari turunan polipeptida. Semoga teman-teman sekalian paham ya. Hai teman-teman, nah kalian masih simak gak nih videonya? Jangan di skip ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit tentang mekanisme kerja dari turunan polipeptida. Kalian sudah tahu belum mekanisme kerja dari turunan polipeptida? Yuk simak terus videonya ya. Nah, mekanisme kerjanya yaitu dapat menyebabkan perubahan struktur membran sitoplasma yang akan mengakibatkan tidak berfungsi secara permeabel, sehingga ion-ion di dalam sel bakteri akan keluar dan menyebabkan bakteri menjadi lisis. Nah, itu menurut Siswandono 2016. Beberapa antibiotika polipeptida seperti tirotrisin, polimiksin B, dan kolistin ini merupakan molekul yang amfifil atau memiliki sifat hidrofilik dan lipofilik, mengandung gugus-gugus lipofil dan hidrofil yang terpisah. Nah, bentuk siklik dan gugus yang bersifat basah cukup berperan dalam menunjukkan aktivitas antibakteri. Antibiotika polipeptida itu sendiri dapat menyebabkan ketidakteraturan struktur membran sitoplasma dan akan kehilangan fungsinya sebagai rintangan permeabel. Nah, sehingga ion-ion yang secara normal ada dalam sel akan keluar dan menyebabkan bakteri mengalami kematian. Selanjutnya, gramisidin. Gramisidin ini dapat membentuk saluran transmembran pori di mana ion-ion keluar masuk secara difusi melalui pori yang berbeda, sehingga mengakibatkan membran kehilangan fungsinya sebagai rintangan yang permeabel. Basitrisin adalah bakteriostatik hanya pada fase pertumbuhan bakteri. Nah, senyawa ini dapat menghambat secara langsung enzim peptidoglikan sintetase dan menyebabkan hambatan pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri akan mengalami kematian. Pada tingkat molekul, basitrasin berinteraksi secara khas dengan turunan pirosfosfat dari undecaprenil. Alkohol tersebut menyebabkan kerusakan membran pada kadar tinggi. Basitran dapat menimbulkan ketidakteraturan membran. Contohnya yaitu seperti tirotriksin diisolasi dari kultur Bacillus brevis. Nah, kultur Bacillus brevis itu sendiri mengandung 2 campuran antibiotika, yaitu gramisidin 10-20 mg dan tirosidin. Gramisidin lebih aktif dibandingkan dengan tirosidin. Gramisidin sendiri terdiri dari gramisidin A1, A2, B1, B2, dan C. Sedangkan tirosidin terdiri dari tirosidin A, B, C, dan D. Nah, perbedaan strukturnya itu terletak pada asam aminonya. Gramisidin lebih efektif terutama terhadap bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif, dan hanya digudangkan untuk pemakaian setempat karena secara sistematik itu akan sangat toksik, yaitu dapat menimbulkan kerusakan sel darah merah dan obat tidak diabsorpsi di saluran cerna, sehingga tidak aman untuk pengobatan infeksi kerongkongan. Dosis setempatnya yaitu 0,05 sampai 0,30 mg dan hindari pemakaian obat pada luka yang terbuka ya teman-teman. Baik, yang kedua ada basitrasin. Basitrasin diisolasi dari Bacillus subtilis dan Bacillus insaniformis. Sekarang telah diketahui 10 jenis basitrasin, yaitu basitrasin A, A aksen, B, C, D, E, F1, F2, F3, dan basitrasin G. Basitrasin yang diperdagangkan adalah basitrasin A dengan sedikit campuran basitrasin B, basitrasin D, basitrasin E, dan basitrasin F.
Bacitracin digunakan secara setempat, terutama untuk pengobatan infeksi Staphylococcus sp dan untuk pengobatan infeksi Streptococcus sp. Obat sering dikombinasi dengan antibiotika lain seperti inkomisin, polymyxin, dan kadang dengan kortikosteroid. Walaupun lebih banyak digunakan secara setempat, bacitracin juga efektif untuk sejumlah infeksi sistemik. Bila diberikan secara intramuskular, secara oral, obat tidak diabsorpsi oleh saluran cerna. Namun, kadang-kadang digunakan untuk pengobatan infeksi amoeba. Potensi per miligram tidak kurang dari 40 unit USP, dosis setempat 500 unit per gram salep kulit atau salep mata. Dioleskan 23 kali sehari, dosis 10.000 sampai dengan 20.000 unit. Baik, yang ketiga ada polymyxin B-sulfat, diisolasi dari Bacillus polymyxin A dan Bacillus polymyxin B. Aerosporosus girses dari spesies Bacillus di atas dapat diidentifikasikan polymyxin A, B1, B2, C, D1, D2, dan E1. Polymyxin B mengandung dua fraksi yang strukturnya hanya berbeda pada satu komponen asam lemak. Polymyxin B1 mengandung asam isoplargonet, sedangkan polymyxin B2 mengandung asam isoktanoat. Polymyxin B efektif terutama terhadap bakteri gram negatif. Walaupun lebih banyak digunakan secara setempat, polymyxin B juga efektif untuk sejumlah infeksi sistemik. Bila diberikan secara intramuskular, secara oral tidak diabsorpsi oleh saluran cerna dan kadang-kadang digunakan untuk pengobatan infeksi usus seperti Pseudomonas enteritis. Dari infeksi Shigella, potensi per miligram tidak kurang dari 6.000 unit USP, dosis setempat 20.000 unit per gram kulit dan mata, diberikan 2 sampai dengan 3 kali sehari, dosis 5.000 sampai dengan 7.500 unit per kilogram berat badan 4. Baik, untuk contoh yang terakhir itu colistin sulfat. Colistin sulfat diisolasi dari Bacillus polymyxi A, Varcolistinus, suatu polipeptida yang heterogen dengan komponen yang dominan adalah colistin A, disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Aerobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella sp, dan Shigella sp. Secara oral, obat tidak diabsorpsi oleh saluran cerna dan digunakan untuk pengobatan infeksi usus seperti disentri basiler, enterokolitis, dan gastroenteritis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari mekanisme turunan dari polipeptida. Turunan ini mempunyai karakteristik tertentu yang unik bila dibandingkan dengan peptida hewan atau tanaman alam, yaitu poin 1, sebagian besar mikroorganisme yang mensintesis antibiotika polipeptida menghasilkan banyak senyawa yang gugus-gugus kimianya saling berhubungan daripada substansi tunggal. Poin kedua, antibiotika polipeptida yang sama dapat dihasilkan oleh mikroorganisme dengan taksonomi yang berbeda. Poin ketiga, banyak dari antibiotik polipeptida mengandung lemak selain asam amino yang tidak terdapat pada peptida hewan atau tanaman alam. Poin keempat, aktivitas antibakteri antibiotika polipeptida secara langsung berhubungan dengan struktur kimianya. Sedikit modifikasi kimia yang menghasilkan perubahan yang nyata dari sifat biologis. Poin 5, antibiotika peptida yang strukturnya bervariasi kemungkinan menghambat pertumbuhan bakteri melalui mekanisme kerja yang sama. Selanjutnya, penggunaan antibiotika polipeptida dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu poin 1, antibiotika yang bersifat asam, mengandung gugus karboksilat bebas dan menunjukkan bagian struktur yang monosiklik. Poin kedua, antibiotik yang bersifat basa,
mengandung gugus amino, bebas, dan juga menunjukkan bagian struktur yang non-siklik. Poin ketiga, antibiotika yang bersifat netral tidak mempunyai gugus karboksilat dan amino bebas karena strukturnya dalam bentuk siklik atau gugus reaktif di atas dinetrikan formulasi. Antibiotika polipeptida pada umumnya mempunyai spektrum aktivitas sempit. Contoh, gramisidin hanya aktif terhadap bakteri gram positif, sedangkan polimixin hanya aktif terhadap bakteri gram negatif. Nah, kalian udah tahu kan mengenai turunan aminoglikosida dan turunan polipeptida? Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh komen di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.